perkenalkan, nama saya Eva Susanti, NIM 2022 A1C002. Jurusan PPKN, kuliah di Universitas Muhammadiyah Mataram, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, saya di sini akan menjelaskan materi yaitu politik Indonesia yang memungkinkan lahirnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945. Politik Indonesia yang memungkinkan lahirnya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 tidak bisa dilepas dari dinamika global saat itu, terutama kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II serta pergerakan nasional yang sudah lama berkembang di Indonesia. Baik, yang pertama yaitu satu, kekosongan vast of power. Setelah Jepang menyerang kepada sekutu pada 15 Agustus 1945, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan. Yang pertama itu Jepang tidak lagi memiliki otoritas untuk memerintah. Yang kedua, sekutu belum tiba untuk mengambil alih. Terus yang ketiga, menciptakan momen krusial bagi para pemimpin Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaan sebelum pihak asing datang kembali. Terus yang kedua yaitu kebijakan Jepang janji kemerdekaan. Selama penduduk Jepang, mereka menjanjikan kemerdekaan kepada bangsa Indonesia. Terus yang kedua yaitu janji kemerdekaan kelak di kemudian hari, diumumkan oleh PM Koiso pada 7 September 1944. Terus yang kedua yaitu Jepang membentuk BPUPKI, Badan Penyelidikan Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dan kemudian PPKI, Penelitian Persiapan Kemerdekaan Indonesia, sebagai alat politik untuk merancang kemerdekaan. Meski janji ini bersifat propaganda, namun memberi ruang gerak politik bagi tokoh-tokoh nasionalis untuk menyusun dasar-dasar negara rencana kemerdekaan. Terus yang ketiga yaitu perang golongan muda dan tua. Yang pertama yaitu golongan muda, seperti suatu Sahir Salewikane menolak kemerdekaan yang diberikan Jepang. Mereka mendorong kemerdekaan yang murni hasil perjuangan bangsa. Terus yang kedua yaitu golongan tua, Soekarno-Hatta, cenderung lebih hati-hati dan mempertimbangkan situasi geopolitik. Ketegangan ini memuncak dalam peristiwa Regasdakol 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta diamkan oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Terus yang keempat yaitu kematangan politik pergerakan nasional. Sebelum masa Jepang gerak nasional Indonesia telah berkembang sejak awal abad ke-20. Yang pertama yaitu Budi Utomo 1998, Serak Islam Indochina Party hingga Partai Nasional Indonesia 1927. Terus yang kedua, pemikiran tentang kemerdekaan, nasionalisme dan kedaulatan rakyat sudah kuat tertanam. Yang pertama yaitu situasi internasional dan kekalahan Jepang. Yang pertama, kekalahan Jepang di berbagai perang dan akhirnya menyerah setelah bom atom di Hiroshima dan Nagasaki, memicu kesempatan emas bagi bangsa Indonesia.
Momentum geopolitik ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh para tokoh nasional. Baik, saya akan menyimpulkan yaitu lahirnya proklamasi 17 Agustus 1945 tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan hasil dari kombinasi. Yang pertama yaitu situasi politik global kekalahan Jepang. Terus yang kedua, perjuangan politik jangka panjang rakyat Indonesia. Terus yang ketiga yaitu perbedaan strategi antara golongan muda dan tua. Terus yang keempat, dan kecerdasan dalam memanfaatkan kekosongan kekuasaan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.